Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat datang di studio kami Islamic Science Research Institute, pengelola dan pemilik data Twilight atau Rembang, baik pagi maupun malam, yang paling komprehensif di dunia karena data kami sekarang ini sudah sekitar 2.500 data Twilight yang cover 5 benua, sejak dari New Zealand di bagian selatan bumi sampai dengan uh, wilayah Arktik dekat Kutub Utara. Data ini digunakan untuk menentukan kelahiran fajar global dan menghilangnya sinar syafaq secara global sebagai penanda dari masuknya waktu subuh dan isya di dunia. Setiap beberapa bulan, meskipun tidak pasti ya, dalam beberapa bulan sekali, 2 bulan, kadang-kadang 1 bulan, saya menyempatkan mengambil dan menganalisis data Twilight. Dalam satu hari itu mengcover beberapa wilayah, sejak dari di bagian bumi selatan sampai dengan bumi bagian utara. Itu untuk menganalisis perilaku kehadiran fajar di beberapa wilayah yang keadaan lintangnya itu, posisi lintangnya itu berbeda-beda. Upaya ini saya lakukan dalam rangka untuk membuktikan bahwa yang selama ini umat Islam percaya selama ratusan tahun ini adalah keliru. Keliruan pertama adalah umat Islam di seluruh dunia, ya, bahkan di seluruh dunia, terlalu percaya pada hasil hasil pemikiran orang Barat pada saat astronom Inggris pada saat itu, pada abad ke-18. Nah, pada abad ke-18 yang membagi fajar itu menjadi 3, yaitu fajar astronomis ketika matahari itu masih di bawah ufuk 18 derajat, kemudian fajar nautika ketika 12 derajat di bawah ufuk, dan fajar sipil ketika matahari masih 6 derajat di bawah ufuk. Nah, harus diketahui bahwa fajar itu timbul meskipun matahari masih di bawah ufuk, itu karena ada hemburan sinar matahari yang merambat melalui atmosfer, kemudian fajar itu sudah muncul meskipun matahari sebetulnya masih jauh di bawah ufuk. Nah, orang astronom Barat ini, astronom Inggris ini, kemudian membagi itu menjadi fajar astronomis, fajar nautika, dan fajar sipil. Ketiga pembagian fajar ini adalah hoax, tidak ada. Mengapa saya yakin itu? Karena saya punya data 2.500 data Twilight tadi itu. Tidak ada satupun, tidak pernah satupun muncul pembagian 3 fajar itu. Data yang ada secara empiris. Nah, itu yang pertama. Yang keduanya, ada anggapan bahwa karena atmosfer di wilayah ekuator itu lebih tebal daripada di arah yang lintang lebih tinggi, maka di ekuator itu fajar itu harus sedikit diturunkan. Kehadiran fajar itu harus sedikit diturunkan. Yang tadinya fajar astronomis itu dianggap sebagai kehadiran fajar syidik, fajar sodik, ya. Kemudian di wilayah ekuator itu diturunkan menjadi 20 derajat. Nah, kemudian di sekitar wilayah Timur Tengah, misalnya di Saudi Arabia ataupun di Mesir, itu menggunakan 19,5 derajat.
Saudi Arabia 18,5 derajat. Sedangkan Eropa ke 18 derajat. Nah, jadi ini kekeliruan yang berikut. Jadi ada 3 kekeliruan. Pertama, ada pembagian fajar 3 itu, kemudian menganggap bahwa fajar astronomis itulah fajar sodik. Yang ketiganya, kalau di atmosfer di ekuator yang atmosfernya lebih tebal itu dianggap diturunkan lagi 20 derajat. Itu akan kita buktikan bahwa itu keliru. Ya, untuk itu izinkan saya share file saya dan fakta-fakta saintifik yang saya miliki. Ya, judul video kali ini saya beri judul seperti ini. Perilaku fajar di Bali, Indonesia, El Nido, Filipina, Kuredu di Maldives, Kapadosia di Turki, dan Banff itu di Alberta, Kanada. Data itu saya ambil pada 8 Oktober 2023 yang lalu. Seperti biasa, saya Tono Saksono dari Islamic Science Research Institute. Pendahuluan. Pada 8 Oktober 2023, saya melakukan pengamatan kelahiran fajar di beberapa tempat yang muka bumi, yaitu El Nido, Zamboanga, Filipina, Jameluk, Bali, Indonesia, Kuredu, Maldives, Kapadosia, Turki, kemudian Banff, Alberta, Kanada. Ini dalam rangka untuk melihat perilaku kehadiran fajar di hari yang sama di 5 wilayah itu. Oke. Nah, kalau saya berikan ringkasan penjelajahan itu adalah seperti ini. Pertama di El Nido, ini lintangnya, ini bujurnya. Kemudian saya beralih ke Jameluk, ini lintang bujurnya, sehingga jaraknya adalah El Nido dan Jameluk adalah 2.212 km. Kemudian dari Jameluk saya pindah ke Kuredu, ini data lintang bujurnya, penjelajahan itu adalah 4.929 km. Dari Kuredu ke Kapadosia 5.300 km. Dari Kapadosia ke Banff 9.600. Total penjelajahan itu adalah 22.106 km, yang berarti sekitar 55% keliling bumi. Oke, jadi lumayan juga lah itu. Data aslinya ya ini jadi data dan metodologinya saya jelaskan ini, dan ini sudah berkali-kali saya jelaskan. Data asli berupa video dengan resolusi 30 frames per second. Jadi dalam 1 detik itu ada 30 jepretan. Itu intinya. Nah, tapi kemudian data ini karena berarti ada jutaan kan, jutaan karena pengambilan datanya antara 1,5 jam sampai 2 jam kan. Jadi kalau dalam 1 detik aja ada 30 frames itu ada jutaan fotonya. Itu tentu saja kalau memproses semuanya tidak smart. Jadi kita sampling kemudian. Kita sampling pertamanya adalah video dikonversi menjadi still images dengan resolusi 20 detik. Jadi yang tadinya 30 detik 30 frames dalam 1 detik sekarang cuma 1 frame dalam 20 detik. Oke, jadi itu kan. Kemudian lakukan sampling lagi pada still images ini ya, yang ada ini. Mengapa? Itu untuk melakukan pemodelan. Nah, yang tadi yang hasil apa tuh di ekstrak yang sekitar ratusan foto itu tetap digunakan untuk metode yang lain. Tapi untuk keperluan yang lain saya lakukan sampling atas data still images yang ada. Kemudian dilakukan pemodelan matematik atas sampel frames tersebut. Itu dilakukan untuk menentukan titik kehadiran fajarnya ada di mana dan pemodelan dengan ketelitian pemodelan matematiknya seberapa jauh. Oke. Ini adalah gambar dari ini adalah bola langit. Yang ini ke sini bola langit. Karena bumi itu berputar seperti ini dalam porosnya sehingga mengakibatkan matahari itu seolah-olah mengelilingi bumi gini. Seolah-olah. Nah, ketika dia di sini 18 derajat di bawah ufuk, itulah dinamakan fajar astronomis. Kemudian dia bergerak
12 derajat di bawah ufuk, ini ada fajar nautika. Bergerak lagi 6 derajat lagi, jadi 6 derajat di bawah ufuk ini, inilah fajar sipil. Kemudian terbit. Kemudian dia matahari itu berjalan terus ke sana dan di ufuk barat dia terbenam. Turun 6 derajat ini adalah senja sipil atau civil dusk, kemudian nautical dusk, senja nautika dan senja astronomis. Nah, yang tadi itu karena di Indonesia, di ASEAN, di ekuator itu atmosfernya dianggap lebih tebal, kemudian ini diturunkan lagi 20 derajat. Itulah sebabnya subuh di Indonesia itu pakai 20 derajat. Sedangkan di Eropa umumnya pakai 18 derajat. Jadi kalau Indonesia 20 derajat di bawah lagi sih. Nah, itu. Padahal, nah jadi kemudian sekarang gini, di Indonesia, di ASEAN itu pakai 20 derajat di bawah ufuk, Eropa itu pakai 18 derajat di bawah ufuk, Saudi Arabia itu 18,5, kemudian apa itu Mesir misalnya 19,5, Amerika pakai 15 derajat. Padahal pembagian seperti itu juga keliru. Mengapa? Karena ini coba kita lihat titik hitam, merah dan kuning ini. Pada saat di titik kuning ini katakanlah fajar itu sudah muncul. Berapapun anunya ya, derajatnya itu anulah berapapun derajatnya. Katakanlah fajar sudah mulai muncul di sana. Oke. Kemudian bumi itu berputar begini. Berputar begini. Nah, sekarang di titik merah fajar mulai muncul. Apa bedanya dengan titik yang kuning tadi? Jadi jarak kelengkuan bumi ini selama di seluruh dunia, di seluruh muka bumi sama. Jadi sebetulnya tidak ada bedanya antara lintang tinggi dan lintang rendah. Nah, jadi kalau misalnya menganggap bahwa ketebalan atmosfer itu menyebabkan fajar lebih awal muncul, ya harus dibuktikan dengan data. Jangan, tidak bisa dengan cuma gerambiangan gitu aja, itu persoalannya. Nah, umat Islam ini sudah terbiasa sekali dengan cara-cara gerambiangan seperti itu. Itu masalahnya. Oke, sekarang hasil pengamatan yang fajar itu di 5 tempat itu adalah seperti ini. Pertama adalah di El Nido, Palawan, Philippines. Datanya seperti ini. Yang ini adalah data foto yang sudah diekstrak ya, bukan videonya. Data yang sudah diekstrak. Nah, ini adalah foto yang pertama, ini 001, foto yang pertama. Nah, kelihatan ini, lihat masih gelap total seperti ini. Jadi ini sebetulnya diambil dari sebuah restoran di resort di El Nido ya, El Nido mengarah ke laut. Jadi ini sebetulnya nanti adalah laut apa? Ada bukit-bukit, kemudian ada laut lepas ke sana. Nah, sekarang ini gelap total. Hanya ada titik-titik, inilah titik-titik putih ini adalah lampu-lampu nelayan yang sedang beroperasi mencari ikan. Nah, jadi dalam satu frame seperti ini ada jutaan piksel. Karena sekian ribu piksel ke sana, sekian ribu piksel ke sini, jadi ada jutaan piksel gitu ya. Nah, kalau dalam teknologi digital imaging itu tingkat kecerlangan setiap piksel itu mempunyai kecerlangan sendiri-sendiri yang namanya grayscale. Grayscale itu sejak dari 0 atau hitam sama sekali 0 itu kalau ini hitam sampai dengan kalau putih itu mendekati 200, yang maksimumnya adalah 255. Jadi ada 256 pembagian kecerlangan kecerlangan setiap piksel. Jadi kalau ini dominasinya adalah nol semua ini karena hitam gelap. Nah, sekarang yang kita lihat foto yang terakhir. Foto yang terakhir adalah foto nomor 254 ini. Nah, seperti ini. Jadi ini sekarang sudah mendekati 200 karena sudah terang benderang seperti ini. Nah, jadi yang tadinya yang hitam bahkan sudah tidak ada lagi sekarang ini. Mungkin ini sudah apa itu 70 bangsa begitulah ya.
Intinya adalah sudah. Nah, sekarang persoalannya kita harus menentukan di manakah perpotongan antara langit dan daratan ini pertama kali dapat terdeteksi oleh sistem sensor kita atau sistem algoritma yang kita gunakan kan itu. Jadi ada yang menggunakan mata telanjang, ada yang menggunakan, tapi intinya adalah oleh sistem pemroses kita itu harus kita tentukan di mana pertama kali ini bisa dilakukan. Oke, ini adukannya. Nah, kemudian ini hasilnya, hasil pemrosesan data itu. Nah, dari hasil pemrosesan data itu, ini algoritma yang saya kembangkan ya. Ini adalah nomor foto, dummy numbers ya, ini hanya nomor urut saja. Yang ini adalah nomor foto. Nomor foto 60 diambil pada 4, 47, 49. Mengapa saya tidak memprosesnya sejak nomor 1? Ya karena kita hanya akan concern kita hanya menentukan titik ini. Kalau diambil dari 1 terlalu panjang, jadi model matematiknya akan lebih susah. Jadi kalau seperti ini kita akan menentukan. Jadi foto nomor 60 diambilnya pada 4, 47, 49. Pada saat itu posisi matahari adalah 16,3 derajat di bawah ufuk. Meskipun saya mengambilnya sejak 18-an derajat di bawah ufuk ya. Nah, jadi kemudian ini terus dan sebagainya terus sampai di sini. Nah, dari sini kemudian inilah ada standar deviasi. Standar deviasi itu menunjukkan statistik daripada populasi piksel yang tadi itu, yang ada yang gelap, ada yang titik yang terang, kemudian dihitung statistiknya, namanya standard deviation. Unitnya adalah grayscale tadi itu, yang dari 0 sampai 250. Nilai adalah, jadi pada foto nomor 4, 47, 49, standar deviasinya adalah sekitar 10 kan di sini. Terus gitu. Nah, ketika Mahajar itu muncul, maka dia otomatis dia naik secara eksponensial standar deviasinya. Nah, inilah titik kehadiran fajar. Dalam algoritma yang saya kembangkan, ini terdeteksi pada 5/17/49. Ini 5/17/49. Nah, sementara itu informasi yang lain yang kita punyai, matahari terbit adalah pada 5/51/12. Sedangkan kalau fajar astronomis itu munculnya seharusnya ketika matahari 18 derajat 18 derajat di bawah ufuk adalah pukul 4:41:01. Sehingga official twilight itu adalah twilight secara yang dipercaya oleh umat Islam selama ini karena menggunakan fajar astronomis sebagai referensinya adalah ini dikurangi ini adalah 1 jam 10 menit 11 detik. Ternyata belum muncul ini sampai di sini. Fajar belum muncul, baru munculnya ada di sini karena dia terus eksponensial naik. Di sini itu adalah pukul 5:17 sehingga kalau waktu sunrise ini dikurangi ini hanya 33 menit 23 detik. Jadi bukan 1 jam 10 menit, tidak. Hanya 33 menit 23 detik. Sehingga pada saat ini kedudukan matahari hanya 9 derajat di bawah ufuk. 9 derajat di bawah ufuk. Jadi tidak ada 18 derajat. 18 derajat belum ada fajar. Jadi kalau kita sholat pada saat 18 derajat di bawah ufuk, matahari 18 derajat di bawah ufuk, ya jauh, just too early. Way too early. 30, hampir 37 menit too early. Terlalu awal. Jadi ini adalah problem serius bagi umat Islam. Nah, kemudian saya hitungkan juga ini kecepatan rambat matahari semu ya, matahari karena yang berputar itu bumi sehingga matahari seolah-olah berkeliling mengelilingi bumi. Itu adalah 4,4 menit per derajat. Jadi dari 9 kalau ini dikalikan ini dapatlah 36 ini kan, 36. Oke, itu anunya. Nah, sekarang saya melakukan juga verifikasi ya, melakukan verifikasi. Verifikasi adalah melakukan analisis data tadi itu dengan menggunakan metode lain. Metode lain itu
sebisa mungkin adalah metode yang dikembangkan oleh pihak independen yang tidak ada kaitan dengan saya. Jadi itu dalam rangka untuk ya memverifikasi supaya benar nggak sih algoritma yang uh, uh, saya kembangkan itu, saya develop itu. Nah, sekarang ada 3D service model, tapi saya akan menggunakan yang ini, edge detection, karena waktu saja ini. Edge detection kita lihat di sini. Nah ini adalah ini lain ya, ini bukan image ini apa tuh ya image apa bukan image asli, tapi ini ada hasil edge detection. Jadi ini ada 254 foto, lihat ini. Kita lihat di mana itu fajar itu mulai terdeteksi. Ini lihat lampu kapal nelayan ini bergerak. Kelihatan meloncat-loncat karena ini setiap 20 detik ya, anunya ya. Fotonya itu setiap 20 detik. Ini udah 101 ini. 101 dari 254. Ini sudah 161. Oh, itu masih belum kelihatan juga ada perpotongan antara langit dan daratan. Nah, di sini udah mulai kelihatan ini. Saya agak lagi. Nah, ini lihat. Ini adalah perpotongan langit dan daratan. Itulah yang dimaksud oleh Al-Baqarah 187. Wa kulu washrabu, dan makanlah dan minumlah hatta yatabayyana lakum, sehingga jelas bagi kalian khaitul abyadu, benang hitam dan benang putih, minal fajr, pada saat fajar. Inilah perpotongan antara langit dan daratan, yaitu perpotongan antara eh, siang dan malam, pertemuan antara siang dan malam. Nah, persoalannya sekarang kita harus menentukan di mana ini mulai mulai terdeteksi pertama kali. Jadi kita mundurkan lagi ini 186, ini saya mundurkan sampai kita yakin secara visual mana ini apa tuh pertama kali. Kalau menurut saya ya ini sekitar inilah. Nah, 170 lah intinya ya, 168 lah. 168. Sekarang kita bandingkan. Menurut edge detection dari ImageJ, ImageJ itu adalah software open source ya, yang dapat diunduh secara gratis. Silahkan googling, namanya ImageJ. Katakanlah ini muncul pada foto nomor 168. Kita lihat anunya. Kita lihat, kembalikan ke sini. Nah, tadi menurut saya 150. Menurut algoritma saya 150. Tapi menurut ini 168 katakanlah. Jadi ada di sini. 165 di sinilah. 522. Jadi 5 menit saja. 5 menit. Perbedaannya 5 menit. Nah, seperti umumnya, secara umum, dari pengalaman saya, dengan mata visual itu, dengan mata telanjang itu, baik itu melalui bantuan-bantuan aplikasi seperti tadi edge detection dan sebagainya, itu memang selalu terlambat. 95% lebih terlambat. Hanya beberapa kasus saja dia lebih awal daripada algoritma yang saya tentukan. Jadi kalau misalnya Anda lebih percaya, oh kalau gitu yang 168 dong. Oke, kalau gitu berarti lebih lambat lagi kan, bukan 9 derajat, tapi mungkin cuma 8 derajat dan sebagainya. Jadi itu persoalan. Oke. Jadi itu verifikasi. Jadi verifikasi itu sebetulnya saya gunakan dua. Nah, sekarang kita yang berikutnya. Jemeluk Bali. Jemeluk Bali ini
kita lihat fotonya. Ini foto pertama. Ini foto pertama gelap, lihat gelap seperti ini, seperti tadi juga lah. Kemudian foto yang terakhir adalah ini ketika matahari fajar sudah muncul, ini gunung sudah kelihatan. Seperti tadi juga saya akan melakukan verifikasinya uh, dengan edge detection. Kita lihat. Oh ini oke, ini seperti tadi juga lah. Seperti tadi juga penjelasannya. Di sini ternyata fajar muncul pada foto nomor 45 pada 5.12.18 ini 5.12.18 sehingga pada saat itu posisi matahari ada hanya 12,1 derajat di bawah, tidak 18 derajat, apalagi tidak 20 derajat. Ya, apalagi tidak. Sehingga kalau menggunakan referensinya adalah 18 derajat, berarti kita sekitar 24 menit terlalu awal di Bali ini. Kalau kita sholat subuh pada saat 18 derajat, berarti 24 menit terlalu awal karena fajar muncul baru kira-kira 24 menit kemudian. Nah, sekarang kita lihat verifikasinya. Verifikasinya juga seperti itu, ada 3D Surface Model, ada Edge Detection, saya gunakan Edge Detection. Ya, ini juga seperti tadi itu. Ini lihat ini kayak saya kira ini Venus ini, bintang Venus, apa planet Venus. Nah, sebetulnya nomor 40 tadi algoritma saya sudah bisa mendeteksi fajar mulai muncul, tapi di sini secara visual belum belum kelihatan. Nah, ini bercak-bercak ini sudah boleh kelihatan. Jadi katakanlah ini bercak-bercaknya akan kelihatan ini. Ini adalah bercak-bercak bercak-bercak partikel-partikel udara yang sudah memantulkan sinar matahari, sinar fajar kan. Jadi ini gunung juga udah mulai kelihatan sebetulnya. Nah, cuman kita harus kembalikan lagi di mana dia pertama kali terdeteksi secara visual. Menurut saya inilah 58, 59 ya. 58, 59. Jadi kalau kita bandingkan dengan ini tadi 45 pada ini tumbuhnya 59 di sini. Jadi kita 5 menit lagi juga. 5 menit terlambat. Jadi kalau misalnya Anda bilang, wah kalau gitu saya lebih percaya image. Nah, oke, kalau begitu berarti fajar itu muncul pada saat matahari 10,9 derajat di bawah ufuk. Ya, lebih anu lagi. Tapi yang jelas tidak ada 18 derajat itu tidak ada. Ini masih kalau masih gelap total di sini. Ya, jadi seperti itu. Oke, selanjutnya saya ke Kuredu Island di Maldives. Eh, ini foto pertamanya gelap seperti ini. Foto terakhirnya ketika fajar sudah muncul. Ini seperti ini. Sekarang kita gunakan teknik lain untuk memverifikasi kehadiran fajar ini. Eh, eh, maaf ya, sebentar ini agak kacau. Kuredu ya, hasil proses datanya. Kemudian ini proses datanya hadir pada fajar itu muncul pada foto ke-80 ketika 9,9 derajat di bawah ufuk ini. Ya. Kemudian kita lihat verifikasinya. Sekarang saya menggunakan 3D Service Model. 3D Service, coba kita lihat apakah ada ininya.
Nah, ini sudah mulai muncul. Jadi pada 89 ini. Itu lihat. Ini adalah fajar. Bahkan air pun sudah memantulkan sinar ini, kelihatan air apa air laut ini. Jadi sekarang kita kembalikan di mana ini mulai terdeteksi. Menurut saya pada inilah 82 gitu ya. 82. Coba kita bandingkan dengan tadi 80. Nah, jadi kira-kira anulah dekat-dekat ya. Dekat-dekat. Jadi itu anunya apa tuh model verifikasi yang kita lakukan. Kapadosia Turki. Nah, ini menarik juga Kapadosia Turki. Ini adalah foto pertama. Kemudian foto yang terakhir adalah ini. Foto yang terakhir ini lihat balon-balon udara untuk promosi apa itu eh, promosi industri anulah apa itu komersial lah. Ya. Jadi itu sekarang kita lihat bagaimana eh, ini hasilnya, hasil prosesnya ternyata muncul pada foto nomor 105 saat pukul 5.5149 ada di sini, sehingga pada saat itu posisi matahari adalah 10,7 derajat di bawah ufuk. Jadi di Turki pun kalau kita melakukan salat subuh pada 18 saat matahari 18 derajat di bawah ufuk, itu adalah 37 menit terlalu awal. 37 menit terlalu awal. Jadi bayangkan itu. Oke. Verifikasinya mungkin sekarang service model lah supaya apa tuh apa berimbang ya tadi dua dengan ini 34 ini foto ke 60 apa ke 68 ini masih belum kelihatan juga pacar itu muncul. Nah, kalau menurut saya ini pacar ini sudah muncul ini. Nah, ini ya. Ini lihat ini sudah terangkat seperti ini. Sekarang kita kembalikan di mana dia mulai terdeteksi. Menurut saya inilah sekitar ini ya secara visual ya 118 atau mungkin mundur sedikit lagi 114. Katakanlah 114. Kita bandingkan dengan yang tadi 114, ini 105. Jadi kalau 114 kan ada di sini. Ya kira-kira 4 menitan lebih lambat daripada apa tuh algoritma yang saya kembangkan kan. Jadi itu kalau secara visual memang secara umum ya yang kita alami itu selalu lebih lambat mungkin sekitar 5 sampai 10 menit lah. Jadi itu cuman yang ini yang Banff ini agak kurang menguntungkan, kurang anu ya karena apa? Misalnya begini saya tunjukkan ya. Foto pertamanya ini lihat nih, ada jutaan bintang seperti ini. Cuman persoalannya ini ada anu ada semacam polusi cahaya lah di sini sudah kan. Karena ini menggunakan kamera namanya Aurora Cam ya, Aurora Webcam. Jadi kamera khusus yang digunakan untuk melihat aurora, suatu fenomena uh, optis yang sangat luar biasa yang di wilayah-wilayah di uh, bintang atas itu. Jadi ini foto yang pertama jutaan bintang seperti ini. Sedangkan foto yang terakhir ini bintang sudah tidak kelihatan, tapi ini anu ini
Algoritma saya tetap bisa mendeteksi kehadiran fajar. Eh, jadi ini hasilnya saya lihat, saya tunjukkan ya. Nah ini fajar bisa terdeteksi muncul pada 6, 11, 20, 22 sehingga matahari saat itu 16,7 derajat di bawah ufuk. Ya. Jadi ini lebih lebih awal kan terdeteksi meskipun ada polusi cahaya. Jadi tidak betul polusi cahaya akan memperlambat terdeteksinya fajar, kehadiran fajar itu. Nggak mungkin, nggak benar itu. Karena ini bagusnya lebih awal ini. Daripada yang tadi kan cuma 9 derajat, 10 derajat, 12 derajat. Ini 16,7 derajat. Nah, sekarang cuman verifikasinya memang agak agak kurang ya. Jadi misalnya begini. 3D service modelnya kita lihat. Nah, eh, ini seperti ini. Ini jutaan bintang kelihatan bisa terdeteksi memang. Cuman agak susah mendeteksi secara visual kehadiran fajar di sini. Agak susah gitu ya. Agak susah. Padahal tadi kan menurut Pak depan foto nomor 8 kalau nggak salah ini sudah muncul. Ini sudah 36 susah dibedakan gitu. Nah, begitu juga kalau misalnya kita menggunakan edge detection. Nah, ini foto pertama aja udah bintang seperti ini dengan foto katakanlah nomor 50, apa bedanya? Susah membedakannya. Jadi secara visual susah. Meskipun algoritma saya sudah bisa mendeteksi ini. Nah, ada foto nomor 20 ya, harian fajar itu. Oke, jadi itulah apa yang sudah kita lakukan. Sehingga summary-nya adalah seperti ini. Saya berikan summary-nya seperti ini. El Nido dengan harian fajar ketika matahari 9 derajat di bawah. Padahal lintangnya adalah 11,2 derajat di bawah. Sementara di Banff hadirnya lebih awal ketika matahari masih 16,7 derajat di bawah, padahal dia lintangnya tinggi. Jadi sama sekali tidak ada hubungannya antara eh, kehadiran fajar, kemunculan kelahiran fajar dengan lintang lintang setempat. Jadi anggapan yang gerambiangan bahwa di ekuator karena eh, atmosfernya lebih tebal maka dia pakai 20 derajat, sedangkan di Eropa pakai 18 derajat. Itu tidak ada dasar saintifiknya. Kenyataannya seperti ini. Nah, ya. Sekarang saya tunjukkan lagi, tidak ada korelasi ya di sini. Tidak ada korelasi antara ketinggian lintang, jadi lintang yang tinggi ini dengan dip matahari ini. Tidak ada ini. Ini dengan ini tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya. Korelasi kuat justru terjadi antara dip yang ini dengan kecepatan rambat matahari ini. Justru ini ada kuat korelasinya kuat dengan ini. Apa sebabnya? Karena itu bisa dijelaskan secara saintifik, Bang. Nah, ini berikut. Korelasi kecepatan rambat matahari semu dan posisi lintang. Nah, ini justru bisa dijelaskan secara saintifik ini. Jadi ini adalah bola langit, ya, bola langit. Kemudian ini adalah kutubnya. Ini CNP itu Celestial North Pole. Jadi kutub utara langit. Yang ini Celestial South Pole. Jadi kutub selatan langit. Oke, ini celestial sphere-nya. Nah, kalau seperti itu, yang lingkaran besar yang tegak lurus pada ini adalah ekuator. Ini ekuator ya. Kemudian kalau ada benda langit di sini maka ini adalah deklinasi. Nah, deklinasi ini seperti ini, deklinasi. Nah, sedangkan ini zenith kalau kita ini di lintang yang tinggi,
di lintang tinggi ini. Lintang tinggi itu kan lintang itu diukur dari ini ekuator ya. Dari titik ini ke ekuator. Maka di tempat kita berdiri itu namanya zenith. Zenith ya. Bumi ini sengaja saya tampilkan di sini supaya kelihatan bahwa poros perputaran bumi itu adalah ini. Ya, ini poros perputarannya. Nah, ini adalah zenith. Nah, tegak lurus pada zenith lingkaran besar ini adalah dimakan horizon ini. Ini horizon itu adalah ini, ufuk itu adalah ini. Sehingga kalau misalnya ini bergerak ya, matahari itu kan bergerak. Bergeraknya karena ini perputaran bumi pada porosnya, maka bergeraknya begini. Nah, bergeraknya begini. Pada saat dia di sini, katakanlah ini tadi 18 derajat. Inilah yang dinamakan tadi itu. Jadi jangan 18 derajat. Tidak kan ada yang 12 derajat gitu ya. 12 derajat itu ya ini dari jarak dari sini ke sini 12 derajat. Sedangkan perjalanannya sendiri adalah seperti ini, miring seperti ini. Karena dia sebetulnya yang berputar itu adalah bumi, jadi seolah-olah matahari itu bergerak. Nah, oke. Itu yang pertama. Yang keduanya, saya akan perbesar, jadi perpotongan antara ini, ekuator ini akan memotong bumi kan di sini. Ini juga memotong bumi di sana. Begitu juga horizon. Horizon juga akan memotong bumi di sini. Nah, ini saya berikan ilustrasinya kalau dia perpotongannya di muka bumi itu adalah seperti ini. Nah, jadi kalau ini North Pole-nya, sekarang bukan celestial North Pole, tapi North Pole ya. Apa tuh kutub utara, yang ini kutub selatan. Maka zenith itu kalau kita di lintang tinggi itulah ini di sini kan. Jadi di wilayah Eropa, Amerika gitu kan. Nah, ini ekuator, tegak lurus pada ini ekuator. Kemudian ini tegak lurus pada zenith itu adalah horizon. Inilah ufuk. Ufuk ya. Nah, sehingga tadi yang katakanlah 12 derajat di bawah ufuk itu matahari fajarnya mulai terdeteksi itu katakanlah di sini. Sedangkan matahari itu berjalannya miring seperti ini. Nah, itulah sebabnya kalau di lintang tinggi perjalanan itu miring begini. Sebaliknya kalau di lintang rendah, katakanlah di lintang rendah itu kan zenithnya berputar ada di sini zenithnya. Nah, sekarang saya berikan gambaran ini. Zenithnya di sini. Sekarang berarti horizonnya ini ini adalah katakanlah tadi 12 derajat atau bagaimana. Sekarang perjalanan matahari itu karena sekarang berputarnya begini jadi ke sana, straight. Nah, sekarang lebih tegak. Kalau tadi miring, saya kembalikan ke sini. Kalau ini miring, kalau sekarang kalau di lintang rendah itu tegak seperti ini. Itu makanya ada korelasi yang sangat kuat antara rate of change. Rate of change itu adalah perubahan dari gerak matahari, gerak semu matahari itu terhadap lintang dan bujur. Itu ada kaitannya sangat kuat. Nah, ini saya berikan contoh seperti ini. Saya perkecil aja. Nah, kita lihat seperti ini. Kalau ini saya anukan urutan dari lintangnya ya, saya urutkan dari kecil ke besar, termasuk negatif ya, karena yang kita anukan adalah harga absolutnya ya. Jadi 8 derajat dengan minus 8 derajat itu sama aja kan. Jadi ini urutkan ke sana, ya ini diurutkan, ini korelasinya sangat kuat sekali nih. Kalau di lintang rendah 3,8 menit per derajat. Agak lebih tinggi 3,9 menit per derajat. Lebih tinggi lagi 4,4 menit per derajat. Yang ini kalau di lintang yang tinggi 6,1 derajat. Ada yang sampai 15 derajat kalau dekat kutub utara. Ya. Nah, sedangkan di ini lihat ini. Tidak ada kaitannya antara ini dengan ini. Dengan lintang dalam jujur tidak ada kaitannya. Jadi anggapan bahwa karena di ekuator, di wilayah ekuator itu harus diturunkan jadi 20 derajat, itu sama sekali tidak punya dasar saintifik. Mana? Secara empiris tidak ada kaitannya ini.
Nah, itulah sebabnya saya akan secara reguler, nanti mungkin bulan depan saya akan ukur lagi gitu. Tapi semuanya sudah terbukti bahwa tidak ada kaitannya antara kemunculan fajar, kelahiran fajar dengan lintang. Ya, jadi tadi anggapan-anggapan yang gerambiangan bahwa di ekuator itu karena lebih tebal atmosfernya, kemudian harus lebih deepnya lebih dalam, itu sama sekali tidak mendasar, tidak ada dasar. Kesimpulannya, kehadiran fajar merupakan fenomena stokastik. Ya, stokastik itu barangkali ini adalah istilah statistik ya, tidak persis tapi kira-kira random. Cuman kalau random itu apa ya? Tidak tidak seolah-olah terlepas dari populasi statistik. Kalau stokastik itu mengikuti tunduk pada populasi statistik lah, sifat-sifat populasi statistik kira-kira begitu. Stokastik bukan hanya bermakna random, it also implies uniqueness. Jadi bermakna juga unik. Ya. Namun tetap tunduk pada sifat sebuah populasi statistik. Stochasticity atau stokastisitas itu akibat local variation. Jadi misalnya, jadi itu penyebabnya adalah mungkin karena temperatur udara, kelembaban udara, kerapatan udara, yang semuanya itu belum dapat dimodel secara matematik. Nah, maka dari itu, kalau kita dalam numerical model, kita belajar numerical modeling, terutama advanced numerical modeling ya, yang apa numerical modeling lanjut lah, tingkat lanjut gitu, yang tidak bisa dimodel secara matematik itu kemudian dikumpulkan menjadi residual error. Residual error. Namun sudah dapat dipastikan jika kelak local variation ini bisa dimodel, bisa katakan sudah diketahui, residual error ini akan tetap ada. Nanti akan saya berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah pemodelan navigasi sebagai fungsi kecepatan dan jarak. Jadi katakanlah kita akan berjalan pakai motor lah misalnya dari Bandung ke Jakarta. Kecepatan motornya adalah 60 km per jam. Jarak Bandung-Jakarta 125 km. Sehingga pemodelan matematiknya kan sudah gampang sekali. Jarak dibagi dengan kecepatan ini, maka kita berapa jam tidak akan sampai di Jakarta kan, dari Bandung ke Jakarta. Itu adalah model matematik yang cuman persoalannya kan kita kan tidak berjalan sendirian. Ada ribuan, mungkin puluhan ribu orang yang juga berjalan bersama-sama dalam ini. Itulah local variation itu. Jadi ada traffic light, ada orang yang bergerak juga bersama-sama dan sebagainya. Yang tidak bisa kita model secara matematik. Itulah local variation seperti itulah yang kemudian belum bisa dimodel ya, belum bisa dimodel sehingga yang menyebabkan ada residual error. Jadi kalau si A bergerak misalnya butuh 3,5 jam, tapi si B bisa 3 jam saja. Ada si C dapat mungkin cuma 2,5 jam kan gitu. Jadi itu tergantung dari local variation yang tadi itu. Nah dalam hal ini, dalam hal kehadiran fajar tadi itu, yang tadi belum bisa dimodel tadi itu. Saya sebutkan di situ adalah temperatur udara, kelembaban udara, kerapatan udara, mungkin ketebalan udara ada juga di situ. Tapi itu adalah tidak bisa dimodel sehingga muncul fenomenanya dalam hasilnya itu merupakan fenomena yang stokastik. Meskipun mungkin fluktuasinya dapat diperkecil. Jadi kalau pemodelannya katakanlah mengatakan kita bertambah, kemudian traffic light bisa kita program sehingga kita bisa lolos dari traffic light misalnya gitu. Tapi kan yang lain kan misalnya puluhan ribuan orang yang akan memotong jalan kita dan sebagainya itu kan tidak bisa dimodel.
tidak bisa model, tidak bisa diprediksi kan gitu. Jadi itulah yang akan tetap menghasilkan residual error. Nah, tapi itulah sifat alam ciptaan Allah secara umum ya. Itulah sifat alam ciptaan Allah yang selalu menjadi misteri. Jadi manusia tidak bisa sempurna seperti itu. Dari sekitar 2.500 data twilight yang kami miliki, tidak ada, ya, saya cetak tidak ada korelasi antara kedalaman matahari saat munculnya fajar, deep tadi itu, dengan lintang setempat. Ya. Tidak ada. Jadi penatapan kedalaman matahari atau deep yang bermacam di dunia seperti Indonesia menggunakan 20 derajat, Eropa dan Australia 18 derajat, Mesir 19,5 derajat, Saudi Arabia 18 derajat, dapat dipastikan hanya hasil dugaan yang geramjangan, tanpa data. Tanpa data. Jadi kalau Anda punya data, mari kita berdiskusi. Tapi saya punya 2.500 data, jadi kita bisa bertukar informasi soal itu. Umat Islam dunia harus segera merumuskan kehadiran fajar global secara akurat. Ya, karena harusnya sama. Fajar itu adalah kenampakan global yang sama, deep-nya itu sama di semua tempat. Kecuali perjalanan waktunya. Kalau di lintang tinggi miring, kalau di lintang rendah agak tegak. Itu aneh. Oke. Besaran kedalaman matahari deep ini seharusnya sama di seluruh dunia. Maka dari itu diperlukan populasi data statistik yang besar. Dengan aset termasuk teknologi yang kami miliki, Indonesia seharusnya mampu menjadi pionir dalam penyusunan dan pendefinisian fajar global ini. Ya. Jadi dengan bekerja sendirian sejak 2016, kami saat ini memiliki capaian yang belum dapat dicapai oleh institusi lain dimanapun di dunia. Saya punya 2.500 data twilight, dan itu adalah paling kaya di dunia. Ya, tidak ada institusi lain pun yang memiliki data selengkap kami dengan teknologi pemrosesan yang cukup baik lah. Kami bisa memproses berbagai macam sensor. Kami menggunakan drone, kami menggunakan non-imaging sensor juga seperti sky quality meter, berbagai macam kamera bisa kami. Ada sekitar 2.500 data twilight atau rembang di dunia yang kami miliki. Semuanya telah diproses. Ya mungkin ada 1-2 lah yang belum diproses, tapi mungkin 95% sudah diproses. Saya mengundang partner yang bersedia untuk menjadi pionir membangun peradaban Muslim dunia. Ya, jadi saya mengajak bekerja sama ini bukan tangan kosong. Saya juga sudah melakukan pekerjaan ini sejak 2016. Dan kalau dihitung mungkin investasi saya sudah ratusan juta juga kan gitu. Jadi saya mengundang partner yang tertarik untuk membangun peradaban Muslim ini. Mari kita bekerja sama gitu. Nanti kita detilkan bagaimana bentuk kerjasamanya. Tapi saya tidak menjanjikan imbalan finansial ya, karena tidak semua capaian itu kan harus bisa diukur dengan uang. Ada capaian-capaian tertentu yang ini membangun peradaban. Jadi bukan tidak selalu bisa dinilai dengan uang. Demikianlah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.